Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dep Dagre. Bersama saya pastinya Oki Rengga, bukan Safe Sali. Ya. Karena saya memang kemarin ya itu ngebales omongannya Safe Sali aja. Jadi emosi nih. Emosi enggak, cuman mau ngasih tahu aja ke Safe Sali bahwasannya ya kasihan nih Safe Sali sekarang kerjaannya apa ya? Ya lagi nonton semifinal Piala AFF ya. Dirap dikit. Iya. Ya kan? Ya kemarin, tapi kalau ngomongin timnas yang lagi main di Piala AFF saat ini, Ya. kita udah sempat euforia bagus tuh ketika lawan Malaysia menang, Berhasil mengalahkan hasilnya Malaysia, ya, oke, permainannya ya. juga menjanjikan. Kemarin walaupun sempat bagus mainnya di babak pertama, tapi hasilnya di babak kedua kita harus draw 1-1. Ya. Itu sebenarnya kesalahan terjadi di Sintayong atau kesalahan pergantian pemain. Menurut Mas Hanif gimana? Waduh, ini saya dulu nih ya. Iya, Mas Hanif dulu nih. Yang iya. sering diundang kemana-mana kan. Itu dia. Mana tahu untuk timnas ada Iya. undangan juga nih. Iya, banyak bendera. Banyak bendera. Gimana Mas Hanif? Ya, sebenarnya kalau dibilang kesalahan Sintayong nggak juga sih. Meskipun ya sedikit banyak yang sangat berpengaruh juga ya. Iya. Dan memang kalau dibandingkan dengan 4 laga sebelumnya, ini ada yang menarik dari 4 laga sebelumnya ini kan selalu berbeda dalam taktikalnya kan. Iya. 5-4-1 dan dari 5 pertandingan 2 kali dengan 5 pemain belakang. 5 pemain Sebelumnya, belakang ya. sempat 4-2 dan Betul. 4-1 gitu kan. Tapi memang dalam tactical ini saya ngelihat awalnya mungkin sebagai jebakan ya. Iya. Karena permainan Singapura ketika dikalahkan Thailand, saya ngelihat memang sangat berbeda sekali. Iya, Kemarin mereka benar-benar under pressure Iya. terlepas dari 2 pemain yang absen, Iya, tapi setidaknya apa yang ditunjukkan itu sangat berbeda ketika melawan Thailand. Dan mereka bisa mengambil keuntungan di babak kedua. Nah, Iya, pada iya, saat yang sama saya sepakat kalau faktor stamina sangat berpengaruh di tim kita. Jadi ketika itu terjadi, ketika ada kelelahan di sana, tidak bisa seperti apa yang diinginkan pelatih. Soalnya terlihat jelas memang stamina Iya. pemain ketika memasukin babak kedua, mereka Iya. tuh tidak sefit Iya. di babak Tidak pertama konsisten gitu. seperti Tidak babak konsisten. pertama. Di babak pertama Asnawi, Iya. gol Indonesia Ya. itu Kombinasi play. dari Asnawi. maksudnya ya dari fisiknya Asnawi yang awalnya sempat di tackle, dia bangun, dia sprint, Ya. dia Ya. wall pass sama Witan, dia kasih lagi ke Witan, terus Witan cetak gol. Itu bagus sekali, kelas Ya. dunia maksudnya golnya kemarin. Iya. Soalnya mainnya pakai skema kan. Iya, Coach? skema banget betul. Kalau dilihat dari golnya, apakah memang anak-anak sudah mulai mengerti skema permainan Tadi dari baru Sintayong? bicara sama Bang Hanif nih. Ya kan? Kita dengan formasi mungkin kalau saya lihat kemarin tiga di belakang Dewangga, Fahrudin, satu lagi Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Persebaya ya. Iya. Ini udah chemistry-nya udah dapat nih. Benar, Dan benar. dipasang Irianto itu di gelandang. Gelandang, iya, ya kan. benar. Jadi double six ya kan, sama 2 gelandang sama Kambuaya. Iya. Mungkin di situ Sintayong membuat skema bagaimana bertahannya ini lebih bagus di gelandang. Iya, Oke, iya, untuk menyerangnya ditugaskan Kambuaya nih. Ya. Iya, Bang. iya. Nah, bagaimana dua ini bisa nutupin kan pasti kan lebih berperannya di Asnawi. Kemarin ya gol pertama itu kan terjadi dari Asnawi. Iya, benar, Kenapa dari nggak Asnawi. dibuat dari situ lagi? Gitu Iya. loh. Sekarang iya, kalau iya, kita pakai crossing, ya kan 2 tower di belakang itu kan tinggi-tinggi, Bang. Ya. Ya, Bang Hani, bener kan Bang ya kan? benar, benar. Tinggi-tinggi. Nah, kemarin banyak bola vertikal pasnya juga banyak yang berhasil ke Irfan Jaya, kan nggak mungkin crossing Irfan Jaya dijaga tinggi kan nggak Ya, mungkin. benar, Kecuali benar. kalau pakai enggrang kali ya. Ya, kan? di babak pertama kita sempat main dari kaki ke kaki, tapi Iya. begitu masuk babak kedua, ngelakukan long pass itu kan. Itu dia. Saya nobar, terus yang nonton pada biasalah sok tahu Iya. kan. Wah, langsung bilang all timnas nih. Timnas lama, main bolanya timnas lama. Satu lagi, ini komparasi permainan dari kedua tim ya. Iya. Heeh. Singapura pada beberapa pertandingan sebelumnya, mereka memang sangat bagus ketika long ball. Long Jadi, ball, Iya. benar. karena ada 2 pemain di depan, kemudian di defense-nya juga bagus dalam hal itu. Iya. Dan memang salah satu cara bagaimana kita bisa berhasil ketika kita harus bisa memenangkan pertandingan, antisipasi dari long ball dari Singapura. Dan jangan sekali-sekali kita larut dalam situasi seperti Betul. itu. Iya, benar, Beberapa benar. analisa teknik ya di beberapa media asing Iya. juga membahas soal itu. Salah satu kelebihan Singapura itu lebih pada kemampuan long Betul, ball-nya. Dan long itu ball. memang diterapkan jauh sebelum turnamen. Sementara kita kalau flashback ke belakang persiapannya tidak sehebat Betul. dan semaksimal Singapura loh. Tapi Iya, iya, kalau iya. melihat dari
apa yang terjadi saat ini ya itu Iya. hasil yang menurut saya fair. Menurut saya ini udah diantisipasi nih Bang Hanif nih, Bang Oki nih, udah diantisipasi sama Sintayong. Emang dia bagus-bagus bola atas ya Bang ya. Iya, Nah, di situ kan benar. di situ Fahrudin banyak dapat bola juga ya kan, Irianto juga dapat bola atas juga sampai mereka itu frustasi loh. Dan mereka tuh drop back ke belakang, mereka bertahan di daerah pertahanan sendiri. Ya kan? Mereka itu berhasil melakukan bola-bola long passing itu kayaknya di akhir-akhir babak kedua. Itu terbukti Ketika ada stamina ya. ketika stamina pemain Stamina timnas udah sudah mulai turun, Ya. mereka long ball, mereka crossing segala macam, ada beberapa peluang dari heading Ya. segala macam. Tapi kalau dilihat memasukkan Evan Dimas dengan Ejra di babak kedua, apa sebenarnya tujuan dari Sintayong? Nah, ada saya dulu nih. Iya, Nggak apa-apa, Coach saya dulu Akmal nih, ini ntar baru- sesama Coach Sintayong, Coach Akmal ya mungkin Ya. tahu kan secara Ya. strategi. Mungkin- Sama, oh ini bukan coach nih. Mungkin beda-beda kali ya. Temannya Kalau- coach. Temennya coach, nah, tapi se-Indonesia. Bisa jadi ya. Iya. Ya kalau Bener, menurut saya Bang. sih mungkin ada yang berani pegang bola nih, Bang. Ya kan? Bener, Satu Evan Dimas berarti berani pegang bola dan mensuplai bola ke kanan kiri. Dan Ezra Walian juga nih, makanya nih kalau saya sih mungkin ya kalau pelatih itu kan pasti punya strategi ya. Di Iya, depan iya. nih Ezra juga punya ada target Jadi man-nya. target, Di sebelumnya siapa? Diki ya, Bang Hanif ya? Didik ya. Didik Didik itu juga Drogba. nah kan juga kurang juga kan, mungkin Bener, kurang bener. efektivitasnya kurang bermain di situ gitu loh. Itu terbukti dengan kalau dilihat kurangnya main Ejra itu terbukti dengan dia dimasukkan babak kedua belum selesai dia udah ditarik Lagi. lagi. Tarik lagi. Kan Makanya saya bilang, buang-buang kuota pergantian pemain kan sebenarnya. Tapi memang sebenarnya kalau dilihat dari 4 laga sebelumnya praktis kita tidak punya striker yang benar-benar Bener. setuju. Dan memang setuju. semuanya mulai dari pertandingan pertama dan bahkan ke belakang lagi produktivitas itu tidak ada di goal getter. Goal Dia getter. second line. Betul. Iya, benar. Dan memang kalau dia memasukkan bagaimana Evan Dimas babak kedua memang saya sepakat dan kemarin kebetulan saya nonton dengan pakar teknik. Pakar lah. teknik. Cuma sampean juga. Cuman jarang ketemu aja Bang Hanif. Pasti soal Dan memang harus ada pemain yang ball winner. Iya, Berani iya, mendelay, bermain daerah sendiri, Nah. sekali untuk menarik keluar. Iya. Ya terlepas bahwa memang pressure dari Singapura luar biasa, tapi kan ini ada dua dua perencanaan yang berbeda bagaimana kalau dibandingkan ketika melawan Vietnam ya. Iya. Lini tengah mereka sangat cepat, pressure-nya luar biasa. Iya. Ini sangat berbeda sekali, beberapa kali terupas yang bagus dan mereka sangat unggul dalam bola udara dan itu memang sudah direncanakan dari Sintayong. Persoalannya memang tidak begitu maksimal karena stamina itu tadi. Stamina. Tapi kalau betul. ngomongin pressure ketat dari Singapura, beberapa kali Singapura melakukan banyak pelanggaran yang menjurus kasar sebenarnya. Ya. Ya. Kalau dilihat seandainya di Piala AFF, ini ada salah satunya. Di Piala AFF seandainya ada VAR. Nah, ini bisa dilihat kayak begini. Iya. Tapi memang Pratama juga melakukan kesalahan juga ya. Ya kan setengah tiang juga Setengah itu. tiang juga. Setengah tiang juga. Ya kan? Kayaknya Setengah tiang juga. mereka nih kayaknya yang Singapura ngelakuin dibalas aja nih sama Ya. Arhan. Di sini kan juga kan panas pasti kan juga kan ya Tensinya memang tensi tinggi tinggi kemarin. lah di sini. Tensi tinggi banget. Saya bilang. Dan di sini juga kalau kita lebih sabar akhirnya di sini bukan kita main zona ya, malah lebih man to man ya Bang Hanif ya. Iya benar. Lebih man to man ya mereka gitu jaganya kan. Akhirnya juga kalau dibilang Singapura frustasi. Kenapa nggak ya mungkin stamina kalau bermain seperti Malaysia lagi mungkin selesai Bang Hanif. kemarin. Iya benar. Iya. Dan memang dalam hal ini jumlah false-nya kalau kita lihat di statistik Singapura lebih banyak dibanding Indonesia. Nah, Iya. nah, konon katanya itu kalau sudah seperti itu mungkin coach juga melihat kan ada frustasi di sisi sana Iya. gitu kan. Iya. Pressure-nya luar biasa. Luar biasa. Jauh hari sempat dalam tanda petik silau dengan permainan timnas kita ketika Iya. melawan Malaysia itu kan dan Iya. dan itu sangat diakui tidak sangat berpengaruh ketika harus Itu tadi statistik 2 babak. Tadi sebenarnya di babak pertama Indonesia lebih menguasai. Lebih menguasai. Ball Ball posisinya position. berani ball position berani kok. Iya, Ya ketika kan? selesai babak kedua ternyata pada akhirnya Singapura lebih unggul. Nah, ini lagi di sini harusnya juga lebih main ke tiki taka lah ya. Iya. Karena iya. kita kan juga kecil-kecil juga kan orangnya kan. Benar. Anak-anaknya pemain-pemain kecil-kecil. kalau postur memang overall kalah loh. Nah, itu dia Bang. Iya, mereka udah tinggi-tinggi banget mereka. Dan ini saya pernah ngobrol dengan Fandi Ahmad Ya, Fandi Ahmad, ya. Mereka menjelaskan itu paling enggak sekitar ketika datang ke sini dulu Ya. sekitar 3 tahun yang lalu bagaimana pembinaan di Singapura yang sedikit berbeda Ya. dengan di kita. Mereka ketika sudah di sekitar level umur 12 sampai 17 itu sudah diarahkan pembentukan perut ke atas. Oke. Nah,
Iya, sementara iya. di Iya. kita yang belum. Bener. Hasilnya terlihat kan, rata-rata kalau kita melihat dan rata-rata kalau terjadi body charge Iya, Kita kalah kalah. ya. dan memang terutama anaknya Fadi Ahmad Iya. semuanya terbentuk dengan Untuk luar semua ya biasa. strength-nya Iya, kan iya, luar iya. biasa kan. Pemikiran bapaknya pasti akan berbeda. Iya. deh. Hanya Betul. hanya beberapa pemain di timnas Indonesia yang punya keseimbangan yang kokoh, punya pondasi yang kokoh. Kayak Iya. Witan mungkin kemarin Iya. dia duel apa segala Iya. macam dia bisa menangkan Asnawi. Sisanya pemain kita kayaknya masih Iya. kurang kokoh Iya. untuk duel sama Ya pemain modal lawan. nyali juga kan kita kan, Benar, fighting benar, spirit benar, kita benar, kan benar. lebih tinggi lah ya kan. Tapi ini kita hasil ini belum mematikan langkah kita untuk ke babak final. Masih ada leg kedua Ya. di tanggal 25 nanti. Peluang Indonesia untuk lolos ke babak final berapa persen kira-kira Mas Hanif? Apa yang harus diperbaiki? Gua ngelihatnya Sintayong itu pelatih yang cerdas ya, Ya. dan sudah menemukan bagaimana harus melatih para Evan Dimas dan kawan-kawan. Untung aja ini syuting nggak sama Om Yuke. Iya. Kalau ada Om Yuke kan nggak cocok sama Sintayong kan. Yang sananya pro sama Itu melihatnya Sintayong. di awal-awal. Pro dan Ah, kontra iya. ya. Harapannya berbeda. Benar, dia, benar, dia melihat benar. waktu itu memang lihatnya Sintayong latihan fisik dan fisik memang benar di Iya, awal iya. memang jarang sekali menyentuh taktik ya Iya, sampai ada iya, pergantian sempat Iya. pelatih saat itu dan kebetulan gue juga sempat ngobrol dengan beberapa pemain yang benar-benar di prasasa Iya. itu latihannya menjemungkan fisik dan fisik. Tapi setelah beberapa bulan hasilnya terlihat Iya. kan. Benar, benar, benar. Bahwa sebagus apapun tactical, skill individu tanpa ditopang stamina yang Stamina. bagus, Wah. nggak jalan juga. Berarti Sintayong bener nih ya. Betul, betul banget yang Bang Dia Andi fisik ngomong. dulu, Betul. baru pada akhirnya Iya. nanti taktik. Ya, dan gue juga merasakan hal seperti itu, Ki. Ya, Gue gimana, setuju Coach? banget sama Bang Hanif tadi bilang bagaimana seorang pemain itu punya teknik seberapa jauh kalau nggak ditopang dengan fisik yang bagus nggak akan keluar di lapangan. Ya kan? Kita dulu cerita sedikit nih di PSM Makassar waktu masih almarhum Miroslav Janu, luar biasa latihannya di Karebosi, kita gym dulu, setelah itu kita siang-siang di Karebosi, kita intervalan semuanya ya kan. Pas main emang kita merasakan Bang Hanif luar biasa, Bang. Ya. Benar, Ya benar. kan akhirnya yang namanya strategi, taktikal ya bisa terjadi dengan sendirinya di lapangan. Tapi kenapa ada gagal juara ya? Yang pernah Bang Hanif kayaknya ngikutin juga nih. yang pernah saya rasakan juga pada saat itu pernah punya dapat pelatih asing. Memang Ya. yang dibentuk utama adalah fisik. Betul. Ketika pemain kelelahan, apa yang diinstruksikan pelatih kayaknya nggak masuk aja ke otaknya gitu. Kayak otaknya kurang oksigen aja Iya, gitu. iya. Karena kan kita kalau lagi capek kan kekurangan oksigen otak kan. Betul. Udah kekurangan oksigen dikasih tahu lagi bawaannya emosi Iya. aja. Iya. Kalau aku capek, dikasih tahu makanya sering terjadi pelanggaran. Iya, iya. Tapi kalau kita kembalikan ke timnas nih, ini adalah turnamen. Iya, kan? benar. turnamen. Beda, interval waktunya jelas, aturan Betul, waktunya saklek, iya. pasti 3 atau 4 hari. Nah, Iya. recovery 3-4 hari Iya. itu kan butuh kejelian dan kecerdasan luar Betul. biasa, bukan hanya dari pelatih tapi juga tim medis juga. Tim medis kan? juga Iya, betul. iya, Di situ iya, ada iya. tim ada tim di belakang pelatih lah. Iya. Tapi zaman dulu sudah ada yang masuk es, itu udah ada ya? Ada. Sudah ada. Esbat udah ada. Sudah ada tuh yang Esbat udah ada. berendam di udah ada ya kan. es. Terus sekarang kan sudah ada ahli gizi segala Ya. macam yang nopang untuk stamina. Iya. Tapi cukup nggak kira-kira 3-4 hari, Mas Hanif? Kalau melihat kondisi para pemain, apalagi pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 ya, bukannya di luar, rata kan sudah terbiasa dengan jadwal 4 hari. Iya. Harusnya Ya, bisa. harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Dengan habit ya Bang Hanif ya. Ya. Dan sebenarnya masih banyak juga pemain yang belum diturunkan sama Iya. Sintayong. Sama Sintayong, betul. Iya, masih banyak pemain yang Banyak belum performa diturunkan. yang masih bugar lah ya di situ Iya, ya. sebenarnya. Tapi Berarti kalau di pertandingan kedua nanti menurut mengganti nama, merotasi lagi, saya pikir akan sangat riskan sekali Ya. loh, karena jelas Singapura sudah membuat satu plan lagi, apalagi Pasti. ada kabarnya 2 yang tidak bermain kemarin bisa diturunkan di pertandingan kedua. Pertandingan leg kedua ya, Iya, Bang Hanif iya, ya. iya. Memang kita adakan juga Egy bisa turun, Iya, begitu Egy kan. bisa turun. Iya, Tapi iya, kan iya. tidak ada jaminan juga apakah Betul. nanti dengan maksudnya Egy benar-benar mengubah rute kan enggak. Sintayong Iya, pelatih iya, yang iya. sangat jeli dalam hal Iya. kayak gitu. Iya, karena sampai detik ini Sintayong kayaknya nggak punya winning team nih. Ya. Dia masih ganti-ganti terus. Hanya 4 pemain yang Hanya selalu pemain yang diturunkan. sama. Iya. Sisanya dia Kambuaya, rotasi Irianto, terus, ya. rotasi. Iya, betul. Apa karena memang dia belum menemukan? Atau memang dia memanfaatkan pemain yang ada untuk merotasi pemain supaya ngejaga stamina atau ya karena jadwalnya gua padat. melihatnya ini, dia menurunkan pemain menyesuaikan dengan karakter lawan yang dihadapi. Ya. Nah, kebetulan yang fleksibel, yang 4 nama itu, yang praktis satu gantikan ya, Iya, Kambuaya, iya, iya. Rahmat Kambuaya. Irianto, Iya. kemudian Irfan Jaya. Irfan Jaya. ya kan. Asnawi sama Arhan juga kan main terus kan? Ya. Oh ya, Asnawi. Asnawi sama Arhan kan main terus kan. Mudah-mudahan sih nggak kena akumulasi ya. Ya, Witan Asnawi tapi main terus nih sampai saat Witan ini. juga sama kan. Tapi sempat jadi Oh, sempat di bench juga jadi sebelumnya, cadangan iya. Witan. Iya, iya. Irfan Jaya Irfan Jaya, Nadio juga dimasukkan Sama setelah gantian. dia
di pertandingan kedua kayaknya Iya. Nadio baru main. Iya. Paling yang belum dapat ini goal getter kita nih yang tadi yang Bang Hanif bilang nih, kita tidak ada murni di situ jadi goal getter ya Bang Hanif ya. Iya, iya. Jadi Karena itu kita berharap gol dari second line kita iya. kan. Striker Kita- lebih banyak sebagai pemantul kan. Dari 5 laga yang dilakoni praktis semuanya seperti itu. Buka luang bahkan Iya, bukan peluang gitu betul. aja. Bukan Tapi luang. kemarin ada yang menarik kemarin di pertandingan ketika Elkan Bagot dimainkan di posisi sebelah kiri. Itu ada beberapa kali Elkan melakukan beberapa kesalahan tuh. Iya. Ya harusnya kan pada akhirnya mereka main 3 back itu pada akhirnya. Kenapa Elkan tidak ditaruh di sebelah, tidak ditaruh di tengah, malah ditaruh di sebelah kiri gitu? Karena Elkan kayaknya ya beberapa kali dia sempat kontrol salah, kontrolnya jauh segala macam. Ya itulah mungkin instruksi dari pelatih juga ya Bang Oki ya. Bagaimanapun juga kalau pemain profesional itu harus mengikuti instruksi dimanapun ditempatkan. Iya benar memang. Tapi Ditempatkan. Barangkali ya. pelatih juga ngelihatnya, Sintayong ngelihat karena di sisi kiri dengan kemampuan dan kondisi Elkan Bagot, Elkan Bagot. posturnya nggak bisa menutupi. Iya, benar, Tapi pasti benar, instingnya berbeda ya. Iya. Ketika harus biasa di tengah dengan membaca Betul. situasi pertandingan dan kiri harus mengumpan. Iya. Pasti Iya. beda kan itu kan. terus dia kalau di kiri dia harus adu sprint dengan Ya, pemain-pemain dari pemain dari sayap Singapura. kan dia punya dari wingers kan, sayap. winger dari kanan ya kan. Bener. Terus Pasti nggak dari lama dia. memang setelah itu dia dikembalikan ke posisi tengah lagi. iya. Ya mudah-mudahan, tapi nggak tahu ya. Ini Egy nggak tahu. Egy udah bisa main belum sih nanti di putaran kedua? Ah, Udah gimana? bisa. Udah bisa. Udah bisa turun ya Bang Hanif Bakal ya? langsung diturunkan nggak kira-kira Egy? Ya. Gue ngelihatnya ada kan yang cukup besar sekalipun di babak kedua loh ya. Di babak kedua Karena tapi ya. dengan kecepatan dia, kemudian kalau ngelihat sekarang kan dia chemistry dia sudah cukup bagus ya dan mulai mengenal banget ketika harus bola-bola yang harus Iya. diberikan kepada pemain depan, Iya. dia sudah mulai mengenal. Betul. Dan saya pikir itu dia punya kan yang cukup Iya. besar turun. Tapi kalau seandainya dia dimainkan, ada satu posisi yang harus digantikan. Kayaknya posisinya Witan. Bisa. Nanti ada Soalnya bareng dia tuh. Posisinya sama Iya. Witan hampir pasti sama bisa kan. ada yang dikorbankan juga kan. Harus dikorbankan Ada salah juga. satu. Witan bagus dalam sisi speed. Ketika diajak lari, mengajak lari dia bagus. Ya. Tapi Ya, kalau ya. dari sisi dribble, Ya. Egy Kayak lebih Egy ya, bertas. penguasaan bolanya ya, Iya. Bang Hanif ya. Tapi mungkin jebret tim di rumah juga kalian kalau disuruh milih, kalian harus memilih Egy atau Witan gitu. Atau sebenarnya Egy bisa nggak sih dimainkan jadi striker tunggal di depan? Iya. Kira-kira punya Ya. peluang nggak dia? Dia mungkin gantikan Dedik atau Ezra, dia bisa dimainkan nggak? Sekarang kan pemahaman bermain itu kan harus punya kan, apalagi sekarang kita kelihatan loh pemain yang punya visi sering bermain di luar negeri ya. Bang Hanif ya, kayak Asnawi, beda loh visinya. Ya, Dia iya, bilang benar. dia cepat ambil keputusan saat kemarin Irfan Jaya ada ruang dan minta terupas. Ya. Kalau kemarin Irfan Jaya dapat itu bola selesai. Ya kan? Karena Ya, Irfan ya, Jaya ya. kan kurang keseimbangan, padahal nggak offset loh. Ya, ya, kan? ya, Bagaimana benar, benar, jelinya? Saya lihat di situ visi-visi mereka yang sering main di luar tuh beda. Beda benar. Beda. benar, Mereka benar, punya benar. visi, cepat ambil keputusan, cepat bertransisi. Iya, Gitu. iya, Mungkin iya, nanti iya. kalau Egy masuk pun juga Egy walaupun ditempatkan sebagai striker atau di sayap, tapi itu nanti bisa merotasi posisinya. Ya, fleksibel dia. Fleksibel, Fleksibel, ya. fleksibel, Dan fleksibel. kalau melihat penampilan dia belakangan dengan proses gol dia di bersama klub Iya. kan, Iya. Singapura itu kan punya dua center back yang Dua center disiplin back, kan, iya. dengan postur yang menjulang. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita komparasi speed, Egy lebih Egy. menang. Egy lebih Di menang. situ Benar, dia benar, fungsinya benar. nanti, Iya, bukan iya. hanya mencetak gol, tapi menarik keluar itu nilai plus yang Betul, kita nilai dapat plus ya kan. Dan akhirnya second line yang muncul yang mengisi ruang yang kosong. Bakal dimainkan Irianto dahulu atau Evan Dimas dulu? Kalau menurut Coach Akmal, siapa yang harus dimainkan terlebih dahulu? Apa kita bertahan dulu dengan counter attack atau kita langsung nyerang dengan Evan Dimas? Kalau menurut saya mungkin Irianto dulu. Karena apa? Lebih kalau Sintayong lebih mengutamakan defensif nih. Ya kan biar defensifnya lebih kemarin saya ngeliat Irianto pasti lebih defensif menutupi Asnawi yang lebih overlap, ofensif ya Bang Hanif ya. Lebih ofensif ke depan gitu. Ya, loh. ya, ya, Tapi sayangnya bagaimanapun juga di situ Kambuaya juga harus ikut transisi untuk bertahan juga. Kalau Irianto sendiri juga kan nggak akan bisa. Benar, benar. Gitu. benar, Apalagi benar. ini sentral, gelandang ini sentral jantungnya pertahanan. Iya, 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 benar. Ya. benar. Kalau dari Mas Hanif? Singapura kan bukan Myanmar atau Laos kan, beda sekali. Irianto. Irianto. Waktu itu ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau bisa dimainkan ya mereka bertiga. Irianto jadi gelandang bertahannya. Di depannya ada Kambuaya sama Iya. Evan Dimas. 4-3-3 Kita pakai ya? 4. Ya kita pakai 4 di bawah saja nggak kayak biasa. Kalau kita kan biasa pakai 3 kan. Ini kita pakai 4 Atau aja. perlu saya teleponan Sintayong? Coba langsung kirim aja ya. kayak gini senang ya sama Mas Hanif ini kayak begini. Langsung mau main di Iya, telepon aja. langsung itu dia kan.
Oh nggak Dari- jadi. Iya, tapi mudah-mudahan ya di leg kedua nanti timnas bisa main. Mungkin lebih sabar. Lebih Kalau sabar, saya bilang bener. lebih, nah kemarin saya bilang kan tetap komunikasi itu Bang Oki, Bang Hanif ya kan. Iya, iya. Kalau kemarin saya nggak menyalahkan Dewangga ya. Iya, Mungkin iya, itu iya, suatu iya. keputusan pemain untuk mensuplai bola ke depan. Iya, iya, Tapi iya. kalau ada yang berkomunikasi ke Dewangga, oke mungkin tunggu dulu, Sabar dulu, main kita position dulu. dulu, kita main Iya, dulu karena iya, kita iya. udah leading, kita bisa kontrol game. Iya, iya, Gitu loh. Kita benar, bisa benar, kontrol benar. game di situ. Nah, kenapa kita mesti buru-buru? Sedangkan dia udah bertahan kok, Bang Hanif udah bertahan kok, dia mencari kesalahan tim Indonesia. Iya benar. Gitu. Ya mudah-mudahan harapan kita semua rakyat Indonesia di leg kedua ini. Amin. Kalau saya pribadi sebenarnya gagal pun timnas di AFF kali ini nggak masalah sama saya. Kan Tidak sama masalah. sampean. Sama saya nggak masalah, maksudnya ya biarkan ini kan karena cutting generation, Iya, iya. biarkan mereka dikasih waktu Iya. 3 atau 4 tahun Iya, dulu. iya. Jangka panjang lah Iya, ya. jangka panjang. Kita Iya. lihat kalau mereka dipertahankan dengan pelatih yang sama, kayaknya main bolanya juga pasti Nah, bakal ngerti nantinya Iya. kayak begitu. Inilah yang kayaknya baru-baru sekarang viral nih Bang Hanif. Mempertahankan 10 tahun lagi pelatih ya kan. Akan diperpanjang. Tidak Saya seperti nggak- yang saya dulu kalau- seperti kalau- Luis Milla. tapi kalau Nggak apa-apa 10 ngomong aja dong, enggak pada Bang Hanif Enggak, dong. kalau 10 ya kan? tahun, kalau 10 tahun kelamaan Ya, lah. itu Saya sendiri. kayaknya 3-4 tahun kayaknya Oke. oke lah. Kalau 3-4 tahun Sintayong gagal, ya berarti gagal dia gitu. Masa 3-4 tahun dia nggak bisa Target kasih gagalnya ilmu. di mana nih Ki? Target gagal ya nggak usah jauh-jauh di Piala AFF aja mungkin. 2 tahun Karena lagi, yang 2 tahun lagi bukan sekarang yang 2 ya. tahun tahun lagi. lagi. Di 2 tahun lagi kalau seandainya dia gagal, ya sudahlah, ini kan maksudnya hanya kawasan ASEAN. Kalau dia tidak bisa, dia udah ketemu sama tim-tim negara ASEAN, masa dia nggak bisa ngebaca juga, masa dia nggak bisa kasih ambil pemain-pemain gitu. 3-4 tahun buat saya cukup untuk Sintayong. Berapa tahun kira-kira Kenapa? kalau dikasih kesempatan Sintayong? Kalau gue kan pelatih nih Ki ya kan, gue maunya manjang lah Ki. Ya, iya benar sih, kalau makin panjang kontrak makin lumayan Ya kan kan gitu emang. kan. Oke panjang kontrak lumayan kan. Iya benar. Kalau Mas Hanif berapa tahun Mas Hanif kira-kira? 5 tahun dengan syarat. 5 tahun dengan syarat? Nah, Ya, terus jadi- syaratnya. Karena gajinya cukup gede juga ya. Jadi beban. Dengan Makanya lebih tahu syarat, lah, ya kan? dengan syarat dia tidak naik gaji atau gimana nih? Jadi bukan hanya tanggung jawab di level senior, Aha. paling nggak dia punya program yang Bisa akhirnya untuk ke bawahnya. Ke bawah juga. Iya, Jadi iya, setuju. kan iya, kemarin iya, dia bukan dia kebetulan dia Dantim sih, bukan hanya ngelihat dan memantau di Liga 1 ya, tapi di Liga 2 pun juga dilihat loh. Dan kalau kita ngelihat di Liga 28 besar kemarin banyak pemain-pemain yang starter Iya. usianya masih 20-an. Masih 20-an. Iya benar. 23. Kemarin saya nonton di TV ketika Liga 2 lagi main 8 besar gitu. Iya. Ada tim-tim talent scouting yang nontonin bareng Iya. Mas Hanif lagi. Iya, Masa iya, masa iya. Mas Hanif nggak tahu. Ya kan yang punya kawasan Ki. Mas Hanif pura-pura iya saya gini. Padahal bareng Mas Hanif itunya talent scouting. Itu bukan talent, ya iya talent juga sih. Talent Cuma scouting. lebih pada statistik semuanya. Statistik Jadi, ya. Nah, Iya iya iya. statistik iya. dulu. Tes, Teman-teman tes, sampean TSG, juga. TSG.